Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku tercinta Jibimania dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan melihat video lanjutan dari video yang tadi saya upload ya. Tadi persiapan pengaspalan, nah sekarang pengaspalannya di sirkuit Mandalika di tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-13. Bagi sahabat yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit Mandalika ini, bahwa pengaspalan yang dilakukan di main track atau di track yang utama itu akan dilakukan 3 lapis aspal. Nah, yang sedang dilakukan sekarang ini adalah pelapisan yang pertama atau lapis aspal yang pertama. Adapun nama-nama ketiga lapis aspal tersebut, yang pertama adalah lapis aspal konkrit base atau AC base. Jadi disebut juga ini biasanya kita menyebut dengan aspal AC base ya. Nah, lapis aspal konkrit base atau AC base ini adalah merupakan lapisan satu campuran dari aspal dan agregat yang kemudian dipadatkan dalam keadaan panas. Jadi aspal ini dibawa dari AMP-nya panas sahabat, kemudian langsung dipadatkan dalam keadaan panas ya. Nah, lapisan ini terletak di bawah lapisan pengikat atau ACBC. Nah, kemudian fungsi dari lapis aspal AC base ini atau lapis aspal pertama ini adalah untuk menahan beban, kemudian memberikan dukungan pada lapisan permukaan, kemudian juga untuk mengurangi legangan dan regangan terhadap subgrade atau tanah dasar. Nah, pengaspalan yang pertama atau lapis yang pertama ini bisa dilakukan dengan sebagian-sebagian. Contoh sekarang panjang sirkuit 4,31 km. Dijadikan 5 kali atau 6 kali pengaspalan itu no problem, tidak jadi masalah. Boleh sebagian-sebagian dan boleh terpotong-potong, boleh ada sambungan ya. Nanti untuk lapis yang terakhir itu tidak boleh ada sambungan. Jadi sepanjang 4,31 km itu diaspal secara kontinu tanpa henti. Jadi nanti akan ada 2 kali 24 jam non-stop untuk pengaspalan main track atau track yang utama untuk lapis terakhir atau lapis ketiga. Baik sahabat, kemudian untuk lapis aspal yang kedua, yaitu namanya adalah lapis aspal konkrit binder course atau ACBC ya. Nah, ACBC ini adalah merupakan lapisan aspal yang terletak di bawah lapisan aus atau di bawah warning cross atau di bawah lapisan yang ketiga, dan di atas lapisan fondasi atau di atas base course atau lapisan yang paling tengah. Jadi sederhananya AC base ini adalah aspal yang diletakkan di tengah-tengah antara AC base dan juga ACWC. Nah, ini adalah merupakan aspal yang kedua atau lapis aspal yang kedua. Nah, mengenai pengaspalan untuk lapis aspal yang kedua, nanti setelah lapis aspal pertama yang sekarang dilakukan semuanya terhubung ya, jadi 4,31 km itu terhubung, nah baru akan dilakukan pengaspalan untuk tahap yang kedua atau lapis aspal konkrit binder course atau ACBC. Kemudian untuk yang terakhir ada lapis aspal konkrit warning cross atau ACWC. Jadi kita sering menyebutnya dengan aspal ACWC ya. Nah, untuk lapis yang ketiga ini atau lapisan yang paling atas ini merupakan pengaspalan finishing atau pengaspalan terakhir. Jadi tidak akan ada lagi pengaspalan. Nah, ACWC ini adalah merupakan lapisan perkerasan yang diletakkan paling atas yang difungsikan sebagai lapisan aus. Nah, ini adalah merupakan aspal tahap yang ketiga. Dan nanti untuk pengerjaan pengaspalan tahap kedua dan tahap ketiga kita akan sama-sama terus saksikan dan terus pantau ya, lewat uploadan-uploadan video di berbagai channel YouTube
Untuk itu kita nanti menunggu untuk pengaspalan selanjutnya. Namun yang sekarang sedang dilakukan pengaspalan adalah pengaspalan tahap yang pertama dari tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-13 yang sudah kemarin dilakukan pengaspalan terlebih dahulu. Dan kemungkinan besar setelah melakukan pengaspalan di main track ya, di track yang utama ini, nanti akan langsung dilanjutkan dengan pengaspalan di area outer line atau inner line, atau dikenalnya dengan service road bagian kiri dan service road bagian kanan, atau service road bagian luar dan service road bagian dalam. Jadi belum semua service road di aspal ya, bahkan ada yang masih belum diratakan, bahkan belum ditimbun. Seperti di tikungan yang keempat di atas drainase yang sudah ditimbun, memang drainasenya sudah rata ditimbun, namun untuk outer lainnya masih belum terkonek atau belum tersambung karena belum ada pengerjaan. Kemudian untuk outer line di bagian kiri ya, di tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-9 juga belum. Kemudian dari tikungan yang ke-10 hingga tikungan yang ke-11 juga belum. Jadi banyak sekali outer line dan inner line yang masih belum dilakukan pengaspalan. Nah, nanti setelah pengaspalan ini sepertinya akan langsung dilakukan pengaspalan di bagian outer line atau inner line. Dan perlu diketahui bahwa untuk pengolahan aspal ini ya, atau hot mix ini, ada alatnya yaitu AMP yang terletak di sebelah kiri di ujung trek lurus panjang 700 meter ya, yang sering kita lihat dan kita liput untuk pembuatan atau penghasil aspal atau hot mix yang dipakai untuk pengaspalan di sirkuit ini. Jadi di sebelah kiri di sana di ujung trek lurus ada AMP, di sana alatnya 3, ada 1 yang paling besar ya, dan juga 2 yang paling sedang. Kalau tidak salah di sana ada 3 ya. Memang sering kita lihat di sana dan kita liput bersama di video-video saya sebelumnya. Kemudian untuk pengaspalan di bagian jalan yang menghubungkan dengan tunnel pertama. Jadi bahwa kita ketahui untuk jalan dari bandara juga sampai KEK Mandalika belum selesai, dan nanti untuk tunnel yang pertama itu nanti akan langsung terhubung dengan jalan yang langsung menuju ke bandara. Nah, ini sahabat hasil dari pengaspalan 2 dan 3 hari yang lalu ya. Demikianlah sahabat untuk liputan kali ini tentang pengaspalan di sirkuit Mandalika tikungan 11 menuju tikungan yang ke-13. Kekurangan dan kelebihannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Selamat berjumpa kembali dengan video-video saya selanjutnya. Insya Allah nanti kita sore ya atau malam kita akan upload lagi melihat hasil dari pengaspalan hari sekarang. Akhirnya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kaum muslimin muslimat yang menjalankannya.